Surah Al-Baqarah ayat 195, dan belanjakanlah harta bedamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini Allah mengingatkan umat manusia untuk tidak menyanyikan diri mereka agar menggunakan harta dan kemampuan untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama dari jalan Allah. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga diri serta menghindari perbuatan yang merugikan fisik maupun spiritual. Selanjutnya, masuk ke materi zat additif dan zat adiktif. Zat additif terdiri dari pengertian zat, penggunaan zat, dan penggolongan zat. Sedangkan zat aditif juga membahas mengenai pengertian zat, jenis-jenis zat, dan dampak penyalahgunaan zat aditif. Yang pertama yaitu ada zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau minuman yang dimaksudkan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Kemudian ada penggunaan zat aditif. Ada beberapa penggunaan zat aditif, yaitu yang pertama, pengawet, yaitu bisa mencegah kerusakan atau pembusukan pada makanan. Contohnya, natrium benzoat dan asam sorbat. Kemudian ada perwarna, memberikan warna pada produk untuk membuat lebih menarik. Contohnya Tartrazine Sunset Yellow. Kemudian nomor 3 yaitu pemanis, memberikan rasa manis tanpa menambah kalori. Contohnya aspartam dan sakarin. Kemudian nomor 4 yaitu perisa, atau menambahkan atau berbagi rasa produk makanan atau minuman jenuh vanili dan mentol. Yang nomor 5, penstabil, menghindari perubahan fisik atau kimiawi dalam produk, contoh lestilin dan pektin. Kemudian dalam video mengenai zat aditif dan zat adiktif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fitri. Nah, di hadapan Ibu semua, di depan Ibu semua, terdapat beberapa aneka makanan ya. Nah, di hadapan Ibu sekarang ada banyak makanan kemasan. Ini Ibu dapat bisa di warung-warung ataupun minimarket terdekat ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang zat aditif yang ada pada makanan. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan kepada makanan gunanya untuk memperbaiki rasa, aroma, tekstur, warna, sampai daya simpan. Adapun zat aditif ada dua macam. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami diantaranya gula, garam, kemudian daun suji, kunyit, dan sebagainya yang terdapat di alam. Dan ada pula zat aditif buatan. Zat aditif buatan biasanya zat yang dibuat oleh pabrik-pabrik yang berguna untuk menambahkan rasa seperti gula buatan atau penyedap buatan. Di belakang kemasan biasanya terdapat tulisan komposisi makanan dan kandungan gizinya. Sebagai contoh, mie instan ini. Atau coklat ini. Di antaranya ia mengandung glukosa atau gula, kemudian maltodextrin atau pengental dan pengawet, lemak kakao, serta pemanis sorbitol, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selain itu, ada juga susu kemasan,
Makanan ringan kemasan, serta minuman manis kemasan. Baik, demikianlah identifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai penggolongan zat aditif. Dari cirinya zat aditif terbagi menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan buatan atau sintesis. Dari dua zat tersebut, untuk zat aditif alami yaitu zat yang berasal dari sumber alami atau misalnya dari hewan atau tanaman, sedangkan buatan itu dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia. Contohnya bisa dapat dilihat pada contoh di bawah. Yang kedua, zat aditif. Zat aditif adalah zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf. Zat aditif juga dikenal sebagai obat psikoaktif, psikoaktiva, atau narkoba. Zat aditif dapat menyebabkan perubahan persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku. Penjelasan berikutnya yaitu jenis-jenis zat aditif. Yang pertama adalah zat aditif bukan narkotika atau psikotropika. Beberapa zat yang tergolong zat aditif bukan narkotika dan psikotropika mungkin sering ditemukan dan dikonsumsi dalam sehari-hari, misalnya zat aditif yang terkandung dalam kopi dan teh. Berikut ini beberapa zat yang termasuk golongan zat adiktif bukan narkotika atau psikotropika, yaitu yang A. Kafein adalah zat kimia yang bersifat stimulan atau alami. Contohnya seperti teh, kopi, coklat, minuman berenergi, dan minuman bersoda. Yang berikutnya ada alkohol adalah zat psikoaktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Alkohol dapat menyebabkan efek euforia sementara, tetapi konsumsi yang berlebihan atau terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau adiksi, kerusakan organ tubuh, serta gangguan psikologis dan sosial. Kemudian yang ketiga ada nikotin adalah zat psikoaktif yang bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat. Ketika dikonsumsi, nikotin dapat merangsang otak untuk melepaskan dopamin yang memberikan rasa puas atau senang. Nah, berikut ini ada video mengenai dampak dari nikotin. Kemudian yang berikutnya ada benzodiazepin. Ini bekerja dengan cara memperlambat aktivitas sistem saraf melalui peningkatan efek neurotransmitter yang disebut dengan GABA. Hal ini memberikan efek menenangkan reaksi otot dan penurunan kecemasan. Namun penggunaan berlebihan atau berkepanjangan dapat menimbulkan toleransi, ketergantungan, dan gejala putus obat. Berikutnya ada amfetamin, adalah salah satu jenis zat adiktif yang termasuk dalam golongan stimulan. Bekerja dengan cara meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin di otak. Hal ini memiliki efek berupa peningkatan energi, kewaspadaan, dan suasana hati. Namun
penggunaan yang berlebihan atau tidak terkontrol dapat menyebabkan kecelakaan fisik dan psikologis. Selanjutnya yang kedua, zat adiktif narkotika. Zat adiktif narkotika adalah zat yang disalahgunakan dapat berhadapan dengan hukum di Indonesia. Narkotika sebenarnya hanya legal digunakan untuk tujuan medis. Misalnya seperti obat bius pada orang yang akan dioperasi dan menggunakannya yang harus sesuai dengan panduan. Contohnya di antara lain, ganja adalah tanaman yang dikenal dengan nama ilmiah Cannabis sativa atau Cannabis indica yang mengandung senyawa kimia aktif yang disebut dengan THC yang dapat memiliki efek psikoaktif atau perubahan suasana hati. Yang kedua, kokain adalah zat psikoaktif yang memiliki efek kuat pada sistem syaraf pusat. Ketika digunakan, kokain dapat menyebabkan peningkatan produksi dopamin di otak dan menghasilkan perasaan senang, peningkatan energi. Namun penggunaan yang berlebihan dapat memicu toleransi yang mendorong pengguna mengusir lebih banyak sehingga terdapat kerusakan. Selanjutnya, ketiga, heroin adalah narkotika yang sangat adiktif dan dapat menimbulkan ketegangan fisik dan psikologis yang cepat. Setelah dikonsumsi, heroin memberikan perasaan high atau euforia yang intens, namun efeknya hanya berlangsung sebentar, yang mendorong pengguna terus menggunakan yang beresiko terhadap tinggi overdosis. Yang keempat, tembakau dikategorikan sebagai zat adiktif karena mengandung nikotin yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Nikotin bekerja dengan merangsang otak dan meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin yang memberikan rasa senang dan puas. Penggunaan tembakau yang berulang dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan. Berikutnya yang kelima yaitu metadon adalah zat yang bekerja dengan mengikat reseptor opioid di otak yang membantu mengurangi rasa sakit dan gejala putus obat pada pengguna opioid. Namun meskipun digunakan untuk terapi penggantian dalam pengobatan kecanduan, metadon tetap dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis jika tidak digunakan dengan sesuai. Penjelasan ketiga yaitu dampak dari penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan zat adiktif ini mengakibatkan kepada kerusakan organ-organ tubuh bagi pengguna seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Selain itu, penyalahgunaan ini tidak hanya menyerang fisik, namun mental, emosional, dan spiritual. Bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Yang pertama ada ganja, efek segera atau jangka pendek, hilang inhibisi, peningkatan persepsi sensorik, dan euforia diikuti dengan kantuk dan relaksasi. Reaksi melambat, mata memerah, masalah dengan keseimbangan dan koordinasi. Paranoia, psikologis, serangan panik. Efek jangka panjangnya adalah masalah kesehatan mental, ketergantungan, masalah memori dan belajar, batuk kronis, infeksi pernapasan kronis, motivasi dan konsentrasi menurun. Berikut ini ada video edukasi mengenai efek dari ganja. Nah, sekarang boleh bantu saya? Ya. Kalau ada orang seperti merokok, tapi gayanya seperti ini, mundur sedikit Rudi. Ya. Itu pakai ganja. Kalau ada orang seperti merokok tapi ditutup semuanya, itu pakai ganja. Atau bahkan buka tanganmu, Dona. Lintingan rokoknya itu dia taruh di hidung, itu ganja. Sampaikan sama anak-anak begitu. Dan kalau ada orang seperti ini dan kita berdiri di sini, hati-hati ya, asapnya pun bisa kena kayak kita. Nanti otaknya seperti tadi hitam-hitam. Kalau di Jakarta, kalau polisi melihat ada orang kayak gini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ini dibawa kantor polisi, ini dibawa kantor polisi. Ini dites kencingnya, ini dites kencingnya. Hasilnya ini positif, ini positif. Hanya bedanya ini positifnya true positif agak tebal, ini false positif tipis. Saya ajarkan anak-anak saya yang 5 orang, nak kalau ada orang kayak gini kamu pergi menjauh. Anak saya yang kedua tanya, berapa meter bu? 1 kilo. Jauh banget, iya larilah. Karena ini bisa ditangkap kiri kanan depan belakang. Sekarang di Jakarta sedang begitu. Ya, ini. Dan Bapak Ibu pernah lihat orang pakai ganja? Mungkin ada yang pernah, ada yang juga belum. Boleh saya kasih ilustrasi? Ya, orang kalau pakai ganja suka tertawa-tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu, ya, dan senang makan. Silakan.
Nggak ada yang lucu, dia ketawa-ketawa. Dan nafsu makannya meningkat. Kalau ini karena lapar kayaknya memang. Tadi pagi belum makan. Ah, ini dia. Ya. Jadi kalau ada orang ketawa-ketawa sambil makan, hati-hati. Bedanya dengan orang-orang yang biasa, orang pakai ganja matanya bengkak. Atas bengkak, bawah bengkak, dalamnya merah. Kalau ini tidak bengkak karena hanya ilustrasi. Ya. Bedanya sakit mata ada kotorannya. Orang pakai ganja mata bengkak, merah, ketawa-ketawa sendiri dan suka makan. Masih lapar. Dan sudah tidak realistis. Ibunya jatuh pun bukan ditolong, malah ditertawakan. Sampai kapan dia tertawa? Sampai lintingan ganjanya habis. Kalau dia pakai lagi, tertawa terus. Ya, narkoba ada yang namanya gejala putus zat. Ya, mari kita lihat gejala putus zat dari ganja. Kalau setelah dia pakai kemudian tidak ada lagi. Yang tadinya tertawa-tawa ini jadi diam saja. Bengong. Dan biasanya lihat jam, 1 detik itu dia lihat perputarannya 1 menit. Ya. Oke. Nah ini orang pakai ganja. Kalau dia pakai lagi ganjanya dia ketawa lagi. Ya. Dan yang bahaya dari ganja adalah ini. Maaf ya ibu, maaf. Orang pakai ganja yang paling bahaya adalah schizophrenia atau sakit jiwa. Maaf ya bu ya, kaget ya bu ya. Dia schizophrenia, saya habis jemput dari rumah sakit jiwa. Itu ganja ya. Memang tidak semua orang pakai ganja sakit jiwa. Ya, yang biasanya pakai ganja sakit jiwa itu biasanya ada turunan sakit jiwanya memang. Sakit jiwa itu turunan Bapak Ibu. Ada namanya kepribadian skizoid. Ya. Kalau tidak ada peristiwa berat atau tidak pakai narkoba, dia tidak tercetus. Kadang orang yang punya turunan sakit jiwa, mulai sakit jiwanya setelah umur 70 tahun. Sekarang banyak lansia sakit jiwa. Karena umur lansia bisa sampai 80. Zaman dulu tidak ada lansia sakit jiwa. Kenapa? Umur 69 meninggal. Karena 70 sakit jiwa. Tetapi kalau pakai narkoba, umur berapa kamu sekarang? 33 bisa sakit jiwa. Ibu ketawa. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ini ganja. Dan ini sedang banyak. Masih banyak dan entah kapan ya selesainya. Ya. Tepuk tangan boleh buat mereka? Yang kedua ada kokain. Efek jangka pendeknya pembuluh darah menyempit, pupil membesar, suhu tubuh, denyut jantung, dan tekanan darah meningkat. Sakit kepala, sakit perut, mual, euforia, dan ansietas, dan serangan panik, perilaku agresif, tremor, dan insomnia. Kemudian untuk jangka panjangnya ketergantungan, kehilangan indera penciuman, mimisan, kerusakan hidung, dan kerusakan menelan, gangguan mental, kerusakan jantung, masalah paru-paru, ginjal, usus, resiko stroke, dan kejang. Selanjutnya nomor 3, efek dari heroin atau metadon jangka pendeknya atau high, mulut kering, mual, muntah, mengantuk, pernapasan, dan jantung lambat, overdosis, koma efek, dan untuk jangka panjangnya ada ketergantungan, membunuh vena, resiko HIV dan hepatitis C, masalah gigi, jantung, hati, dan ginjal. Selanjutnya efek dari tembakau, efek jangka pendeknya bau mulut, kelelahan, dan penurunan energi, penurunan indera, menimbulkan konsumsi banyak lendir, perusak jaringan paru-paru, amonia, dan iritasi mata, hidung, tenggorokan. Bahan kimia menyebabkan kanker, membuat sel-sel Anda tumbuh terlalu cepat atau tidak normal dan mengakibatkan sel-sel kanker. Adapun dampak lain dari penyalahgunaan zat adiktif yaitu A. Halusinogen. Halusinogen adalah kelas obat-obatan yang dapat menyebabkan halusinasi, sensasi, dan gambaran yang tampak nyata meskipun sebenarnya tidak. Halusinogen telah digunakan selama beberapa abad, sebagian besar untuk ritual keagamaan. Hal ini juga dapat ditemukan di beberapa tanaman jamur yang dapat dibuat oleh manusia. Yang B. Stimulan. Stimulan adalah zat yang terkandung dalam obat resep seperti Ritalin atau Adderall.
zat ilegal seperti metamfetamin, obat-obatan ini sangat adiktif sehingga menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang sulit dikontrol. Yang C ada depresan. Depresan merupakan zat atau obat yang berfungsi menekan susunan saraf pusat. Jika depresan dikonsumsi dalam jumlah kecil akan mengatasi cemas, sedangkan dalam dosis besar dapat jadi obat tidur bahkan menyebabkan amnesia. Itu merupakan materi terakhir terkait zat adiktif dan adiktif. Kemudian ada soal beserta jawaban yang harus disimak kepada teman-teman. Mohon diperhatikan.